Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita yang kedua di siang hari ini. Kita satukan hati, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Bertahanlah tetap
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya yang ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu,
Jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Mazmur 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Tuhanlah yang punya bumi serta isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya kamu masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan.
Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Palit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Advent kedua, 4 Desember 2022. Topik Hidup Suci dalam Penantian Hari Kristus. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua. Artinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Warta kedua. Pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Peter Prianto Slitonga, Inangi Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Cendrawasih 4, nomor 47H, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Anak yang baru lahir tersebut beserta ibunya dan ada dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, berita duka cita. Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, telah meninggal dunia Bapak Mulo Ferdinand Sirait almarhum, umur 83 tahun. Meninggalkan istri Surti Boru Saragi Sitio, beserta 4 anak, 1 belum berkeluarga. Alamat Jalan Borak nomor 21 RT 08 RW 010 Kompleks Perhubungan, Jakarta Selatan, Banjar, Kampung Perigi. Jenazahnya dikebumikan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Warta keempat, pernikahan. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang lalu, telah menerima pemberkatan nikah Philip Dominic Roman Huxley, putri dari Bapak Markus Huxley, ibunya Astrid Huxley, warga jemaat GPIB Immanuel Gambir, alamat di Wettingen, Switzerland, dengan Putri Ingrid Namido Boru Siregar, putri dari Bapak Martin Sri Alam Siregar SE.MM, ibunya Selvina Boru Panjaitan BA, warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama,
Alamat Komplek Departemen Perdagangan, Jalan Perdagangan 9 nomor 18, Bintaro. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang telah menerima pemberkatan nikah tersebut. Warta yang kelima, jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Reynold Hutapea, Ibu Doris Yuni Susanti Boru Sihombing, beserta 2 orang anak perempuan. Alamat Gang Ikhlas nomor 87 Cidodol Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjarbendi, Peninggaran. Datang dari HKBP Partali Toruan, Resort Utabara Tapanuli Utara, Distrik 2 Silindung. Mari kita doakan mereka keluarga yang bergabung menjadi jemaat yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-6, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada para orang tua yang ingin putra-putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan diri kepada Sintua Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir. Acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, pukul 18 WIB, bertempat di konsistori gereja. Warta yang ke-7, pembubaran panitia tahun kesehatan, ulang tahun gereja, dan pesta Gotilon 2022. Pada hari ini, di kebaktian pagi Minggu 4 Desember 2022, pukul 7.30 WIB, telah dilaksanakan acara pembubaran panitia tahun kesatian, ulang tahun gereja, dan pesta Gotilon 2022. Dihimbau kepada Ketua Panitia, Tuhan Yesus memberkati. Yang warta ke-8, pelantikan panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022, pukul 7.30 WIB, telah dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan rumah dinas pendeta resort dan pendeta fungsional, dengan susunan panitia sebagai berikut. Pelindung 1, Bapak Pendeta J. Sitindaun MTH, Pendeta Resort. 2, Ibu Pendeta J. Boru Pardede, Pendeta Fungsional. 3, Bapak Pendeta Surya BML Toruan, Pendeta Fungsional. 4, Parhalado. Penasehat 1, Bapak A. Sagala SHMM. 2, Bapak Marsma Purnawirawan Dr. Andes M. Situmorang. 3, Bapak Insinyur CT Pangaribuan. 4, Bapak Budiman Parhusip MBA. Ketua Panitia, Bapak TD Sitorus. Wakil Ketua, Bapak TB Silalahi SH. Sekretaris, Bapak Dr. Andes Freddy Poltak Halomuan Sirait MSI. Bendahara, Ibu Sasru Boru Gultom. Bidang teknis 1, Bapak Sintua JH Pasaribu ST. 2, Bapak Insinyur Gom Pasaribu. Bidang dana 1, Bapak Sintua Hot Sianipar SE. 2,
Bapak Dr. Andes Benyamin Parhusip MM. 3. Bapak Desmond Parhusip. 4. Bapak Sintua Yahya Bawadi Silalahi. Dan 5. Seluruh pengurus 16 Banjar. Bidang hubungan masyarakat, Bapak Sintua Insinyur O. Siahaan. Warta yang ke-9, kebaktian penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 19 WIB akan dilaksanakan acara kebaktian penghiburan bagi keluarga Bapak Inyonya Yusak Labanta Sudena Silalahi, Mona Rido Boru Sejabat, Banjar Rempuah Ciputat. Alamat Jalan Haji Abdul Ghani nomor 38, Kompleks Perkebunan, Kampung Utan, Cempaka Putih, Ciputat. Dihimbau kepada warga jemaat di Banjar Rempuah Ciputat untuk datang menghadiri acara penghiburan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-10, gladi resik Natal Sekolah Minggu. Karena acara perayaan Natal Sekolah Minggu tanggal 17 Desember 2022 sudah semakin dekat, maka akan diadakan acara gladi resik dan latihan Natal untuk anak sekolah minggu kelas kecil pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 dan kelas besar di Minggu tanggal 11 Desember 2022. Dihimbau kepada anak-anak sekolah minggu kelas kecil maupun kelas besar untuk datang mengikuti latihan Natal dan acara gladi bersih tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-11, ibadah sending bersama kaum marginal di Blok M. Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 11 WIB, Seksi Sending HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah bersama dengan kaum marginal yang ada di Blok M Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sitindaun dengan agenda 1. Ibadah, 2. Pembagian tali kasih, 3. Ramah tamah. Dengan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Warta yang ke-12, Natal Lansia. Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 9 WIB pagi akan diadakan Natal Punguan Lansia bertempat di gereja. Dihimbau kepada kaum lansia agar berperan serta dalam perayaan acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-13, perayaan Natal keluarga diakoni dan anak asuh. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 17 WIB akan diadakan perayaan Natal keluarga diakoni dan anak asuh bertempat di gereja. Untuk itu diberitahukan bahwa ibadah pukul 15.30 WIB ditiadakan. Warta yang ke-14, latihan Natal Punguan Ama. Berhubung karena Natal Punguan Ama tanggal 16 Desember 2022 sudah semakin dekat, maka dimohon kepada tiap-tiap Banjar untuk mengutus 3 orang kaum bapa untuk ikut liturgi pada Natal Ama tersebut. Diberitahukan kepada kaum bapa untuk datang latihan liturgi dan gladi resik yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Warta yang ke-15,
persembahan khusus untuk korban gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Sesuai dengan surat yang kita terima dari kantor Distrik 8 DKI Jakarta, bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk membantu saudara-saudara kita yang kena korban gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Warta yang ke-16, Dana Natal tahun 2022. Pada hari ini, Minggu, tanggal 14 Desember dan 11 Desember 2022, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi Dana Natal 2022. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Warta jemaat yang tidak kami bacakan dapat kita baca pada buku warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, salam sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam Minggu Advent yang kedua pada hari ini tertulis dari firman Tuhan Filipi 1
dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau tertulis di Warta Jemaat kita renungan, di sana dibuat Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10, itu sebenarnya adalah Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Koreksi ya Manginang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah kita tahu, bahkan setiap tahun kita rayakan bahwa hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Saya rasa kita sudah tahu semua apa itu artinya Advent, menantikan kedatangan Kristus. Lalu masa-masa Advent juga adalah masa menjelang kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus 2000 tahun yang lalu yang sudah lahir di Betlehem, di sebuah palungan yang hina itu, Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, apakah dia juga sudah lahir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita? Setiap tahun kita diingatkan kembali dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan.
Setiap tahun kita diingatkan kembali bahwa itu semua janganlah hanya sebagai seremonial yang mungkin membuat kita lelah dan susah. Karena segala tuntutan yang ekstra dengan kegiatan perayaan seremonial tadi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi sekarang sudah menjelang, ya kita katakan new normal dengan pandemi itu. Perayaan Natal sudah diperbolehkan marga, instansi juga, demikian juga di punguan kumpulan-kumpulan parsahu tahun, demikian juga di gereja kita. Dengan biaya yang mungkin membutuhkan biaya yang banyak, pengeluaran yang ekstra. Tapi apakah itu hanya sebagai seremonial bagi kita? Hanya sebagai kebiasaan semata. Tapi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dia sudah lahir di dalam hidupmu? Dan kemudian juga dengan minggu-minggu Advent kita diingatkan bahwa Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa kita. Dan dia kelak akan datang kembali. Bukan lagi untuk memberi keselamatan. Bukan lagi dalam kematiannya di kayu salib menyelamatkan, menebus orang-orang berdosa dari segala pelanggarannya. Tapi dia datang sebagai hakim yang adil, membawa penghakiman seadil-adilnya dan memberikan hukuman seadil-adilnya, setimpal dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat selama ini di tengah-tengah dunia ini. Dia akan datang kembali. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya seperti orang Israel dahulu, diingatkan bahwa Mesias akan datang, tapi mereka tidak percaya dengan kehadiran Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah berada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam masa-masa penantian, dalam masa penantian itu bukanlah suatu sikap yang pasif, tapi bagaimana kita di dalam hidup yang menantikan Tuhan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang senantiasa aktif di dalam segala kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam penantian bagi kita orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sana bagi orang yang hidup suci dalam penantian hari Tuhan, sebagaimana topik minggu kita hari ini. Hidup suci dalam penantian hari Tuhan. Mereka akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak hidup suci dalam penantian hari Tuhan itu merupakan hari kepahitan dan kematian selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan mengajak kita untuk benar-benar menanti kedatangan Tuhan dengan hidup suci, menjaga kualitas hidup yang teruji dalam segala keadaan, dan merawat, menjaga hubungan kita yang aktif dengan Tuhan.
hidup suci atau hidup kudus. Seperti yang dimintakan oleh topik minggu dan minggu kita hari ini, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Barangkali kita bisa membayangkan atau mungkin terpikir Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mungkinlah manusia itu bisa hidup suci? Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Sama seperti yang dikatakan buku ND kita nomor 64 ayat 2 itu, nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut nado marsalado HP. Luhutna marsalado HP. Dengan melihat, dengan mengatakan sesuatu, dan dengan kaki kita melangkah ke arah sesuatu, itu bisa mendatangkan dosa bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa yang dikatakan dengan hidup suci? Sesuai dengan turunan kata aslinya yaitu kados dalam bahasa Yunani, dikatakan kados suci murni, bebas dari dosa dan kenajisan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menarik diri dari dunia ini yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Segala hal boleh kita lihat. Segala hal boleh kita alami. Di dalam kehidupan kita, semua hal boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Karena sesungguhnya tempat kita bukan di dunia ini. Karena sesungguhnya kita bukan berasal dari dunia ini. Hanya kita ditempatkan di dunia ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita menarik diri kita. Seperti yang dikatakan tadi, hidup suci, murni, suci, kados. Memisahkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita cemar, tidak kotor, tidak tercemar, tidak najis. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudara? Sesuai dengan firman Tuhan, pada hari ini mengajak kita bagaimana untuk hidup menjaga kekudusan dan kesucian. Yang pertama adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang dikatakan pada ayat 5 tadi sebagai ucapan syukur dari Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat Filipi, jemaat yang baru bertumbuh. Jemaat yang baru berkembang. Yang banyak menghadapi tantangan-tantangan. Yang banyak menghadapi kesulitan. Yang banyak menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang belajar banyak tentang banyak hal. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang baru bertumbuh. Sama seperti anak-anak, anak bayi yang mungkin belajar. Ya, dia belajar mungkin maaf amanginang, Bapak Ibu belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan. Seperti itulah gambaran jemaat itu. Tapi dengan semua
yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka tetap hidup dalam firman Tuhan, tidak terjerumus dan tidak tergelincir. Sehingga Rasul Paulus mengatakan tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama, mulai dari penginjilan, mulai dari berita Injil mereka terima hingga sampai sekarang ini. Rasul Paulus mendengar kabar baik tentang jemaat Filipi itu. Bagaimana pertumbuhan kehidupan rohani mereka ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita menjaga hidup dalam kekudusan, kesucian, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Persoalan boleh ada, boleh. Kesulitan boleh ada, boleh. Penderitaan boleh ada, boleh. Sakit penyakit boleh kita alami, boleh. Tapi ingatlah, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan di dalam hidupmu. Karena bisa saja itu adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Itu adalah cara iblis untuk menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak makan boleh mencuri, enggak Inang Pendeta? Kan boleh. Dalam hukum Taurat yang ke-8 dikatakan jangan mencuri tanpa terkecuali. Tidak ada dikatakan di sana boleh mencuri jika hidupmu susah. Jangan mencuri jika engkau mengalami kesulitan. Jangan mencuri, tetapi jika engkau mengalami kesulitan boleh. Tidak ada dikatakan di sana. Jangan mencuri kecuali engkau tidak makan. Tidak ada dikatakan di sana. Tapi hanya satu kalimat, jangan mencuri dengan alasan apapun. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita dengan akal dan pikiran dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Presiden kita Jokowi sudah mendengung-dengungkan kepada kita saat ini resesi ekonomi global. Jangan takut. Percayakah kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu dalam Matius 28 ayat 20 itu mengatakan kepada kita bahwasanya dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudara, 2 tahun lebih kita tidak ada persekutuan di gereja karena pandemi COVID dan sampai sekarang ini kita masih alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita dengan hikmat yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara kita, baik pemimpin agama kita. Dan kita melihat kuasa Allah mengatasi segala kuasa manusia. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, berpeganglah kepada firman Tuhan. Seperti yang kita katakan tadi, tantangan bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kompas hidup kita, petunjuk arah hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Peganglah firman Tuhan itu.
Firman itulah yang akan menyatakan kesalahan. Firman itulah yang akan memperbaiki kelakuan kita, dan firman itulah yang mendidik orang dalam kebenaran. Hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, cara berpikir manusia, cara berbuat manusia diubahkan oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhanlah yang mengubahkan, bahkan mengubah dunia ini. Dari firman Tuhan dimulai dari dirimu. Kita lihat berita Injil mengubah kehidupan orang Batak. Orang Batak itu di segala seantero dunia ini, segala penjuru dunia ada orang Batak. Kemanapun kita pergi ada orang Batak. Kalau ada mungkin kehidupan di bulan sana, pasti orang Batak ada di sana. Yang dulunya orang Batak itu tidak lebih daripada suku Sakai yang ada di Riau sana. Mereka tidak tahu apa-apa. Kehidupan, perkembangan zaman. Tapi dengan berita Injil yang masuk ke tanah Batak, membawa pembaharuan kehidupan. Di dalam kehidupan orang Batak. Idoa manginang benasahat tita tu Jakartaon. Marhite barita nauli. Dengan pendidikan, dengan pertanian yang baik, dengan rumah sakit yang didirikan oleh guru-guru sending, oleh nomensen. Jadi makanya kalau di Bonapasogit, kalau ada gereja, di sana pasti ada sekolah. Kemudian juga pendidikan, kemudian juga kesehatan. Orang dahulu itu tidak mengenal kesehatan. Makanya kalau anak bayi yang baru lahir dia mati, dikatakan diguna-gunai orang. Padahal karena dibuat memotong tali pusarnya itu adalah bambu. Ya, sembilu. Coba kita bayangkan sekarang ini, zaman sekarang. Yang mungkin itu tidak baik dengan kesehatan. Orang Batak itu juga, ya dunia ini mengenal juga. Ya kita sekarang sintua kita ada yang pakai jas, itu bukan budaya Batak. Tapi itu dari Eropa sana, nomensen perkenalkan. Dia bawa itu jas dari sana. Jadi bukan hanya sekarang aja ada burjer, tahu burjer? Buru-buru Jerman, dahulu sudah ada itu, second itu sudah ada. Dia perkenalkan itu. Sehingga kita juga memakainya. Guru-guru sending dahulu, pendeta dahulu, di gereja bahkan juga di pesta-pesta. Kita memakai itu. Kalau dahulunya orang Batak itu hanya merabi ginjang katanya. Ya, perempuan itu merabi ginjang, tidak kenal dengan kebaya. Tidak kenal dengan pakaian sekarang ini. Tapi berita Injil mengubah kehidupan manusia itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan segala proses perjalanan kehidupan kita, kita diingatkan pada hari ini menjaga hidup dalam kesucian, tetaplah berpegang teguh dalam firman Tuhan. Karena ukuran kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Menurut kita boleh benar, menurut orang lain itu tidak benar. Sedangkan di Paradatun juga kita berbeda manginangnya. Kalau di Jakarta ini berbeda, mungkin kita ke Bonapasogit sudah berbeda. Menurut kita, adat kita di sini benar, adat mereka sana menurut mereka benar. Karena itu ukurannya adalah firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan pikiran orang, bukan menurut orang, bukan menurut manusia, tapi kembalilah kepada firman Tuhan. Standar kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian, hidupnya akan menjadi kesaksian. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam penjara. Dia disiksa secara fisik, tubuhnya terpenjara. Tapi berita Injil tidak pernah terpenjara. Tubuhnya terpenjara, tapi imannya tidak pernah terpenjara. Dalam penjara dia menuliskan surat Filipi ini kepada jemaat Filipi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam penderitaannya, dalam kesakitannya. Tapi dia mampu menguatkan orang lain. Dia mampu memberitakan kabar baik. Yaitu berita Injil yang dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Atau mungkin saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus yang tubuhnya, fisiknya dipenjarakan. Kita bebas sekarang sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang bebas. Jangan-jangan terbalik seperti Rasul Paulus. Tubuh kita tidak terpenjara, tapi iman percaya kita terpenjara oleh dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, kehidupan tetap berjalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Penderitaan, kesusahan tetap kita akan hadapi dalam kehidupan kita ini. Tapi jangan putus asa, jangan menarik diri dari kehidupanmu itu, dari imanmu itu. Tapi bagaimana dalam penderitaan, pergumulan, kesulitan tetap menjaga kualitas iman kita. Kita menjadi saksi. Itu yang dikatakan Rasul Paulus tadi pada ayat 8 di dalam firman Tuhan hari ini. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Allah lah yang menjadi saksinya dan menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam penderitaan kita? Ya seperti Rasul Paulus tadi dalam penderitaannya, dalam siksaannya, dia bisa menguatkan, dia bisa menasihati. Bagaimana kita dalam penderitaan kita? Bagaimana kita dalam kesulitan yang kita hadapi, yang mungkin terjadi tidak seperti yang kita inginkan dan kita bayangkan. Kita pulang dari gereja ini nanti, kita lihat anak-anak kita mungkin, ya maaf Amanginang, rumah kita berantakan. Tidak seperti yang kita bayangkan dan pikirkan. Kita harapkan anak-anak kita tinggalkan dia belajar karena besok akan ujian. Tapi mereka main-main, ya main game. Kemudian marah-marah, kita marah-marah. Terpancing emosi kita. Mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Atau mungkin dalam hal segala apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi tiruan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penderitaan Rasul Paulus dia bisa menguatkan. Dalam penderitaan, dalam kekurangannya juga dia bisa bersaksi bagaimana kebaikan jemaat itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam penderitaan kita, dalam kekurangan kita. Apakah kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain? Ibu Hama Bayenoninang Padita, saya juga kekurangan. Bagaimana mungkin saya menolong mereka?
Tidak hanya dari kelimpahan orang bisa berbuat sesuatu. Tapi dengan segala keberadaan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan dan kelebihan kita, kita bisa berbuat banyak untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain dalam sakit penyakit yang kita derita. Kemarin ada satu keluarga Amang Inang bersaksi. 6 tahun Amang itu dalam kondisi ya kalau saya katakan tidak bisa apa-apa. Bukan stroke, ini kesaksian. Dalam kunjungan diakoni kemarin Sabtu, 6 tahun dia harus dirawat, dia harus dibawa terapi ke rumah sakit. Ya, dengan penyempitan saraf di otak, bukan stroke. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Dan tubuhnya juga semakin habis, semakin mengecil, tidak bisa respon, bicara juga tidak bisa. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, 6 tahun keluarga itu merawat sang suami, istrinya merawat sang suaminya dengan setia. Dia bawa, dia rawat hingga pada hari ini dengan semangat dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, si ibu mengatakan demikian. Dia bersaksi kemarin, 6 tahun saya menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mengikuti terapi di sana Amang Pendeta, Inang Pendeta. Bahkan ketika dilihat ada orang suaminya atau istrinya membawa suaminya atau istrinya berobat, kemudian dengan keluhan, kadang-kadang suaminya atau istrinya hanya mengantarkan 3 atau 4 kali, selebihnya pangurupi nama manaruhon Nina. Kalau saya tidak, setiap saat saya antar, saya menjadi inspirasi bagi mereka. Dan sering dokter itu memanggil saya, itu lihat ibu sana. Dia tidak pernah berkeluh kesah, bahkan hari ini 6 tahun dia selalu membawa suaminya dengan setia. Diukur kesetiaannya, diuji kesetiaannya. Bukan pada saat mereka dalam sukacita, dalam segala apa yang berkelimpahan yang mereka miliki, tapi juga dalam segala kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Ternyata dalam penderitaan kita, kita menjadi saksi. Bahkan menjadi penguatan bagi orang lain. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin ada kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kalau mungkin tadi pagi lansia dengan ketidakberdayaannya. Tapi bagaimana kita seorang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah, menunjukkan persekutuan kita dan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai orang-orang yang hidup dalam kekudusan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kata-kata kita yang selalu memberikan penguatan dan doa bagi orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang hidup kudus harus semakin melimpah dalam kasih. Itu dikatakan pada ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Pengetahuan perlu. Teknologi itu baik, tapi tanpa kasih itu tidak akan berarti apa-apa. Makanya banyak orang ilmuwan sekarang, banyak orang yang pintar sekarang ini. Tapi bagaimana mereka menerapkan ilmunya dengan cinta kasih, tanpa menghancurkan kehidupan orang lain, tanpa menghancurkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita sampai strata 1 sampai strata 3, bahkan sampai setinggi-tingginya, jangan pernah kita doakan yang pertama dia menjadi orang kaya. Tapi doakanlah dia adalah seorang yang senantiasa hidup dalam cinta kasih Kristus, yaitu dalam hidup persekutuannya dengan Tuhan dalam firman Tuhan. Tidak ada gunanya Amang Inang
kalau dia pun nanti ya dia pintar, kemudian dia dalam pekerjaannya dia berkarir, ada pangkat, ada jabatannya, dia kaya, kalau tidak ada kasih, orang tuanya pun tak akan diingatnya itu. Bahkan dirinya pun tidak akan dikasihinya. Tapi dengan kasih dikatakan tadi, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, terapkanlah ilmumu dalam cinta kasih dari Kristus. Hebatnya teknologi kita lihat dalam zaman perjanjian lama, Menara Babel. Mereka mencoba mendirikan Menara Babel. Dan mereka berpikir dengan mendirikan Menara Babel setinggi-tingginya, mereka akan mencapai Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan dari Menara Babel itu. Mereka jatuh dalam kesombongan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi Tuhan tahu, Tuhan menghancurkan, bahkan mengacau balaukan segala perkataan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, carilah ilmu setinggi-tingginya. Tapi kita harus hidup di dalam kerendahan hati, di dalam Kristus. Hidup dalam kasih yang dari Kristus Yesus. Itu yang terpenting. Dan itu yang kita doakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jikalau anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas, anak yang brilian, anak yang berprestasi. Dan kita memiliki jabatan, kedudukan tertentu. Hiduplah dalam cinta kasih. Sehingga dengan cinta kasih kita tidak akan memandang sebelah mata dengan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan orang yang mungkin lebih rendah jabatannya, karirnya, prestasinya dengan kita. Bahkan di tengah-tengah keluarga juga bisa terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan penghasilan yang lebih dari suaminya, dia bisa jatuh dalam kesombongan. Apalah itu kerjamu itu? Kalau enggak aku yang bekerja di rumah ini tidak akan bisa seperti ini. Sehingga dalam rumah tangga terjadi ya perpecahan, keretakan. Bahkan di ujung perceraian. Apalah yang kau tahu? Aku lebih hebat. Pengetahuanku dengan pengetahuanmu lebih hebat aku dari kamu. Tapi dengan firman Tuhan, kalahkanlah ego kita itu. Dengan segala yang kita miliki tadi, yaitu dengan hidup dalam kasih. Semoga kasihmu makin melimpah. Ilmu boleh melimpah, pengetahuan boleh melimpah, teknologi boleh semakin melimpah, semakin berkembang. Kekayaan boleh semakin melimpah. Tapi kasih juga akan semakin melimpah. Karena tanpa kasih semuanya itu akan sia-sia. Dan yang terakhir dikatakan berbuah yang baik. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Hidup orang yang menjaga kekudusan di dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia akan berbuah baik. Bagaimana pohon membuahkan buah yang baik? Terlebih dahulu pohonnya harus dipelihara, dirawat. Sehingga dia bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon menghasilkan buah yang baik kalau tidak dirawat dengan baik. Itulah kehidupan kita. Itulah diri kita. Kita benahi diri kita. Sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Dan kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara. Buah yang baik dari pohon yang baik. Buah itu bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Supaya orang lain bisa menikmatinya. Itulah hidup kita. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik. Buah yang manis. Yang bisa dinikmati oleh orang lain sehingga kehadiran kita memberikan rasa yang manis, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di tengah-tengah
kehidupan kita, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Mari menyambut Kristus Yesus dengan menjaga kekudusan hidup di dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan memperkenankan kami memasuki Minggu Advent, minggu-minggu penantian akan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Engkau mengingatkan kami selalu untuk menjaga, merawat persekutuan kami dengan Tuhan, supaya kami boleh menghindarkan, menarik diri dari hal-hal dunia yang bisa menjerumuskan kami ke dalam dosa. Karena penantian kami akan kedatangan Yesus Kristus, Engkau menginginkan kami Tuhan, supaya kami hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus itu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di sini, sehingga dengan demikian Tuhan, kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, dalam segala kesulitan, pergumulan, penderitaan kami. Tapi kami bisa menjadi teladan saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di masyarakat, dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, anak-anak seluruh jemaat-Mu yang akan mengikuti ujian semester untuk hari esok dan untuk minggu yang akan datang. Tuhan berikan pengetahuan dan hikmat dari mereka, supaya mereka boleh mempertimbangkan apa yang harus mereka persiapkan dalam ujian itu, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kecerdasan intelektual mereka, kehebatan, kepintaran, tapi mengandalkan Tuhan. Jikalau mereka mengandalkan Tuhan senantiasa, mereka boleh menikmati dan menerima sukacita itu di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Sintua Profesor PTD Sihombing, Nasib Sitorus, Nyonya Hasimamora Martina Borumarpaung, Adventania Gamas Simajuntak, Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Situa Joseph Tampubolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Pontius Vasius Sihombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Kami bawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menguatkan mereka dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Walaupun mereka dalam pergumulan, dalam sakit penyakitnya, tapi mereka boleh menjadi teladan dalam iman percayanya di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365A, ayat 1 dan ayat berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan juga persembahan membantu korban gempa bumi di Ciandur, dan juga persembahan untuk dana Natal gereja kita. Tuhan, amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati, karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikanlah dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.